simpan data ke Google Sheet seperti ini? Pasti bisa. Ayo kita buat. Kita lihat dulu gambar rangkaiannya. Seperti ini teman-teman, sederhana ya. Jadi ini DHT 11 atau DHT 21 atau DHT 22. Ini saya ganti dulu deh warnanya ya, biar kelihatan kalau ini adalah data ya. Nah, ini VCC ke VCC, ground ke ground. Ini dari groundnya SP8266 dan ini 3,3 voltnya. Kemudian yang data itu kita masukkan ke D1 GPIO 5 ya. Dan ini kita serikan atau kita cabangkan ke VCC dengan sebuah resistor ya. Nah, gitu aja sederhana teman-teman, gambarnya begitu. Nanti hasil pembacaan DHT ini akan di-upload oleh SIN SP8266 ke Google Sheet. Oke, sekarang mari kita lihat cara merangkainya. Baiklah, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah sebuah board SP8266, sensor suhu dan kelembaban. Ya, di sini saya menggunakan DHT 21, tapi teman-teman bisa pakai DHT 11 maupun DHT 22 ya, no problem. Kemudian beberapa kabel jumper. Sekarang kita rangkai. Setelah kita rangkai akan jadi seperti ini. Oke, setelah kita buat rangkaiannya, sebelum coding kita akan bikin dulu Google Sheet-nya ya teman-teman. Jadi teman-teman buka Google dan di sini ada titik 9 ya. Nah, teman-teman tinggal scroll ke bawah dan cari Sheet untuk membuka Google Sheet teman-teman. Nah, ini tampilannya. Nah, kemudian teman-teman klik blank ya, kita akan bikin Google Sheet baru. Nah, di sini kita akan bikin kolom sesuai dengan data yang akan kita simpan, yaitu tanggal ya. Kita akan isikan tanggal, kemudian jam ya, jam data ini terlock, kemudian suhu dan kelembaban. Oke. Nah, ini. Jadi cuma 4 kolom ya teman-teman. Tanggal, waktu, temperatur, dan humidity ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan namai Google Sheet kita ini misalnya DHT 11 log misalnya, atau DHT 22 log, terserah teman-teman ya namanya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bikin script teman-teman. Nah, untuk bikin scriptnya kita klik extension, menu extension, kemudian apps script. Nah, kita tunggu. Jadi nanti akan muncul jendela editor scriptnya teman-teman seperti ini ya. Ini dihapus aja semua template-nya, kemudian kita ganti namanya dengan, nah misalnya seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan bikin codingnya ya, coding untuk script Google Sheet-nya. Teman-teman nggak usah khawatir, nanti saya akan sertakan link di mana teman-teman bisa ambil scriptnya teman-teman ya. Oke. Nah, ini saya sudah buatkan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam mengedit script ini teman-teman ya. Nah, pertama adalah ini ya, spreadsheet ID-nya. Ya, ini spreadsheet ID. Nah, ini dapatnya dari mana spreadsheet ID ini? Spreadsheet ID ini teman-teman balik ke sheet teman-teman tadi ya, sheet teman-teman. Nah, di sini teman-teman akan blok kode yang antara ini ya, setelah d slash sampai slash edit. Nah, ini teman-teman copy. Nah, ini adalah sheet ID-nya. Nah, teman-teman tinggal copy dan pastekan di sini. Nah, ya, sesuai dengan yang ini tadi. Nah, ini sheet ID-nya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita lihat di sini. Ini template ya, saya isikan template.
Jadi di 5 kolom, kalau kita hanya 3 kolom ya, kita akan ganti beberapanya ya. Jadi yang akan kita simpan itu datanya adalah temperatur dan humidity. Nah, berarti yang dari ESP32-nya ada 2 data, sementara yang tanggal dan jam itu dari spreadsheet-nya ya. Jadi teman-teman scroll ke bawah, ini mengambil tanggal sekarang dan jam sekarang. Kemudian, nah ini teman-teman ya, value 0 ini kita ganti aja misalnya temperatur ya, untuk temperatur, dan ini Yumi. Ya, misalnya kita bikin begitu aja. Nah, ini dihapus karena kita yang cuma 2 ya. Ini data dari yang dari dari ESP32 kita. SPD. Kemudian terus scroll ke bawah lagi. Nah, ini kita juga cuman tadi kan sediain 4 kolom ya. Jadi tanggal, jam, dan ini adalah tadi temperatur, dan ini Yumi yang tadi. Yang di atas baru kita buat. Nah, ini juga kita hapus satu kolomnya karena kan kita cuman itu aja. Nah, kemudian ini juga date time, ini juga temperatur, dan ini Yumi ya. Ini dua variabel ini, tem dan Yumi ini yang dari perangkat ya. Nah, sementara yang date time ini di create dari sini tadi. Ini ya. Oke. Nah, untuk di Google Sheet-nya hanya itu aja teman-teman yang perlu diperhatikan dan perlu dirubah ya, sesuaikan dengan punya teman masing-masing ya. Kemudian kita save, ini tombol save project. Nah, selanjutnya kita deploy. Nah, caranya ini ada deploy di sini, kemudian new deploy. Oke. Kemudian select type dulu. Jadi di sini ada gear, teman-teman pilih yang web apps. Nah, seperti ini. Ini akunnya teman-teman. Kemudian who has access, ini kita bikin aja anyone. Jadi nanti supaya si ESP kita bisa akses si script ini ya. Oke, jadi itu aja yang perlu. Ini optional ya, yang description ini optional. Kalau teman-teman mau bikin deskripsi silakan. Who has access-nya yang diganti jadi anyone ya. Kemudian kita deploy. Nah, kita kasih authorize access dulu supaya nanti perangkat kita bisa akses ke file ini. Ya, authorize access. Kemudian kemudian teman-teman pilih yang akun teman-teman. Nah, di sini Google hasn't verified this app ya, karena kan Google nggak tahu nih ini app apa nih ya. Oke, kita klik aja advance. Kemudian go to DHT22log unsafe. Ini nama filenya ya. Ini unsafe katanya, tapi nggak apa-apa kan, kita trusted ya, kan kita yang bikin. Oke, nah ini kita allow. Oke, kita tunggu. Nah, ini teman-teman. Nah, yang perlu kita copy adalah development ID, karena development ID ini nanti yang akan kita kopikan atau kita pastekan di coding ESP32-nya. Oke, ini sudah saya copy, kemudian done. Dah, itu aja di sisi Google Sheet-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke codingnya teman-teman ya. Nah, codingnya ini nanti saya juga sertakan di kolom deskripsi. Nah, hal yang perlu pertama kali disiapkan adalah kita perlu install sebuah library yang namanya HTTPS Direct ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa buka langsung. Ini juga linknya saya sertakan di kolom deskripsi nanti di GitHub ya, HTTPS Redirects. Teman-teman tinggal, ini halamannya, teman-teman tinggal code dan download zip-nya. Nah, setelah teman-teman download zip-nya, tambahkan ke library-nya. Jadi di Arduino IDE sketch include library add zip library ya. Kemudian teman-teman cari di mana tadi teman-teman menyimpan hasil downloadan zip-nya ya. Kemudian teman-teman open, ini saya sudah ya. Nah, nanti akan ada keterangan di sini bahwa library berhasil ditambahkan. Nah, kalau sudah seperti itu, kita baru bisa include yang HTTPS redirect ini. Nah,
Kemudian ini DHT ya, DHT22. Ini saya sebetulnya pakai DHT21 dan ini saya bisa pilih type-nya DHT22. Kalau teman-teman pakai DHT11, ini ganti dengan DHT11 ya. DHT pin-nya 5 karena tadi dikonekkan ke D2 di 8266. D2 itu berarti GPIO 5. Ini saya ganti kita isi dengan 5. Kalau teman-teman gunakan port lain di ESP-nya D1 atau D3 dan seterusnya, teman-teman cari dulu itu GPIO-nya GPIO berapa ya. Kemudian berikutnya adalah SSID. Nah, ini WiFi teman-teman ya, SSID WiFi dan passwordnya. Teman-teman masukkan sini karena nanti ESP8266 kita ini akan connect ke internet ya. Berikutnya adalah Gscript ID. Nah, Gscript ID ini adalah development ID yang kita buat tadi di Google Sheet. Nah, teman-teman pastekan ke sini. Oke, kemudian ini payloadnya yang akan dikirim ke Google Sheet ya. Jadi komennya adalah insert row. Jadi tujuannya supaya nanti data terbaru itu ada di paling atas. Jadi setiap ada data masuk, dia masuk paling atas karena di insert ya. Kemudian sheet name, sheet 1 kalau teman-teman ganti nama sheetnya ini di sini sheet 1. Tapi kalau teman-teman ganti misalnya DHT21 gitu, maka di coding ini juga teman-teman ganti nama sheetnya ya. Oke. Kemudian di setupnya jangan lupa DHT-nya dibikin ya supaya bacaan sensornya dimulai ya. Kemudian ke bawah ini koneksi internetnya. Oke, ini HTTP direct-nya. Nah, ini pembacaan sensornya ya. Humidity, temperaturnya, kemudian ditampung di variabel H dan T. H untuk humidity dan T untuk temperatur. Kemudian ini untuk serial aja, tampilan di serial ya. Nanti kita bisa supaya bisa cek sinkron nggak ya datanya. Oke, kemudian ini proses pengirimannya ya. Nah, ini payloadnya. Jadi payload base yang tadi, payload base yang ini yang kita buat tadi. Nah, ini payload base-nya. Kemudian ditambahkan T temperatur dan H humidity ya, dua variabel ini yang kita kirim ke Google Sheet-nya ya. Nanti kita tes payload, kalau payloadnya berhasil nanti akan muncul successful di serial, kalau tidak nanti error while connecting ya. Kita delay 5 detik. Oke, gitu teman-teman ya. Nah, itu aja. Nanti scriptnya teman-teman bisa tinggal copy paste aja, saya akan sertakan di kolom deskripsi. Nah, ini kita langsung setelah itu kita upload coding ini ke ESP8266-nya. Baiklah, langsung saja kita cobakan. Ini Google Sheet yang sudah kita buat tadi dan kita hidupkan ESP32-nya. Kita lihat. Dan ini saya juga akan tampilkan serialnya. Oke, koneksi. Ya, connect ya. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah masuk suhunya sesuai dengan yang terbaca di DHT21 ya. 29,6, 89 humidity-nya. Dan ini datanya langsung masuk ke Google Spreadsheet-nya. Nah, ini ya. Oke. Kita lihat. Jadi datanya di insert ya. Jadi data terbaru itu ada di atas. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang kita coba naikkan suhu dari sensornya ya. Nah, ini saya dekatkan solder. Kita lihat 29,6. Oke, mulai naik ya 29,9. Ini mulai naik ya karena sensornya sudah saya dekati dengan solder ya biar panas. Oke. Dan humidity-nya juga mulai turun ya. Oke. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi data hasil dari sensor
itu kita bisa log atau kita bisa simpan di spreadsheet ya. Mungkin aplikasinya ini bisa macam-macam ya. Misalnya kita bikin sistem ketinggian air untuk memantau ketinggian air sungai misalnya. Nanti hasil pembacaannya misalnya setiap berapa 10 menit kita akan post, kita akan insert di spreadsheet. Oke, demikian teman-teman. Terima kasih.